Halo semuanya, selamat datang di Cerita Absurd. Pernah nggak sih kepikiran ada sebuah program yang niatnya baik banget, tapi kok malah ada yang teriak-teriak minta program itu dihentikan? Aneh kan? Nah, kali ini kita bakal bahas cerita absurd persis kayak gitu. Oke, jadi ceritanya ada program yang kedengerannya mulia banget nih. Namanya program makan bergizi gratis. Tujuannya, ya ampun baik banget, mau ningkatin gizi masyarakat, terutama anak-anak, plus ngebantu nekan angka kemiskinan. Maksudnya siapa coba yang gak setuju sama ide kayak gini? Kasih makan orang yang butuh itu kan udah pasti perbuatan bagus. Nah, disinilah plot twistnya dimulai. Yang bikin cerita ini jadi absurd. Tiba-tiba, dari semua niat baik itu, muncul satu suara yang kenceng banget. Suara ini datang dari seorang purnawirawan jenderal polisi, namanya Dharma Pongrekun. Dan beliau ini bukan cuma sekedar nggak setuju loh, dia minta program ini dihentikan total. Loh, gimana ceritanya coba? Oke, mari kita bedah lebih dalam tuduhannya. Menurut beliau nih, pertanyaan paling mendasarnya itu simple. Ini program sebenarnya untungnya buat siapa, ruginya buat siapa? Kenapa? Karena jawaban dari pertanyaan itu, menurut versi beliau ya, wah jauh banget dari yang kita kira. Coba deh, lihat perbandingannya. Ini bener-bener kayak langit dan bumi. Di satu sisi, harapannya kan mulia banget. Gizi meningkat, kemiskinan berkurang. Tapi, di sisi lain, menurut Pak Dharma, kenyataannya tuh kebalikannya. Dia bilang ini cuma proyek buang-buang duit negara, yang gampang banget dimainin dananya. Gila kan? Beda 180 derajat pandangannya. Dan ini dia nih bagian paling nusuk dari tuduhannya. Langsung dari mulut beliau sendiri. Pas ditanya siapa yang paling nikmatin program ini, jawabannya singkat, padat, dan tajam banget. Yang menikmati, ya para koruptor. Jadi menurut dia, yang paling dapat untung itu bukan rakyat kecil, tapi justru oknum-oknum yang mainin anggarannya. Waduh. Oke. Ini tuduhan yang serius banget ya. Tapi pasti ada logikanya kan di balik semua ini. Maksudnya, gimana bisa program ngasih makan orang malah dianggap sebuah kesalahan besar? Yuk kita coba ikutin alur pikirannya. Nah, menurut pandangan yang agak sinis ini ya, alurnya tuh simpel banget. 1. Bikin program yang kelihatannya gede. 2. Pakai alasan yang kedengeran bagus, kayak gizi lah, kemiskinan lah, biar semua orang setuju. Tapi tujuan akhirnya, yang ketiga, itu cuma supaya anggarannya cair. Logikanya, kalau nggak ada proyek, yang ada duit yang bisa keluar, gitu katanya. Nah, ini dia argumen intinya. Program ini tuh dianggap salah sasaran. Kenapa? Karena fokusnya cuma ngasih makanan. Dan ngasih makan itu, kata beliau, cuma ngobatin gejalanya aja, bukan penyakitnya. Akar masalah yang sesungguhnya itu ya kemiskinan. Jadi ini tuh ibaratnya kamu demam tinggi, tapi cuma dikasih kompres. Infeksinya nggak diobatin, ya nggak bakal sembuh-sembuh. Dan kritiknya jadi lebih dalam lagi nih, udah masuk ke ranah filosofis. Menurut beliau, dengan negara terus-terusan ngasih makan gratis, itu sama aja kayak negara bilang, ya sudahlah, kemiskinan itu emang bakal ada terus. Jadi seolah-olah kita tuh pasrah nerima kemiskinan sebagai takdir, dan cuma bisa ngasih bantuan sesaat, bukan solusi yang benar-benar nyelesain masalah dari akarnya. Oke, jadi kalau ngasih makan gratis dianggap solusi yang salah, terus solusi yang benernya apa dong menurut pandangan ini? Negara harusnya ngapain? Jawabannya simple banget dan langsung to the point. Solusinya ya beresin kemiskinannya, udah itu aja. Jangan sibuk sama gejalanya, tapi hajar langsung akar masalahnya. Selesain dulu problem kemiskinan itu sampai tuntas. Logikanya gini, coba kita ikutin ya. Kalau rakyatnya udah nggak miskin, kalau mereka punya uang yang cukup, mereka kan pasti bisa beli makanan bergizi buat keluarganya sendiri kan? Itu pilihan yang alami. Nah, kalau udah gitu, ujung-ujungnya apa? Ya program makan gratis segede ini jadi nggak dibutuhin lagi. Sama sekali. Jadi, gimana nih? Apa ini artinya niat baik aja tuh nggak cukup? Bahkan bisa dianggap jadi masalah? Sebuah pertanyaan yang bikin garuk-garuk kepala ya. Entahlah, namanya juga cerita absurd. Sampai ketemu lagi di cerita absurd lainnya.